Sebenarnya kita pernah mendiskusikan tentang himpunan berhingga. Kalau sekarang ini di bab terakhir kita akan belajar himpunan tak berhingga. Gitu ya. Nah, bagaimana cara memahami atau mendefinisikan himpunan tak berhingga? Kita ingat kembali istilah equipotent. Jadi dua buah himpunan S dan T itu disebut equipotent jika dan hanya jika dapat ditemukan suatu pemetaan bijektif antara dua himpunan tersebut. Jadi kalau ada pemetaan bijektif antara dua himpunan, maka S dan T disebut equipotent gitu ya. Ingat ya kemarin equipotent notasinya lengkung dua gitu ya. Kira-kira maksudnya adalah dua himpunan itu punya sifat yang sangat mirip. Punya sifat-sifat yang sangat mirip. Jumlah anggotanya sama gitu ya. Kemudian mungkin kelipatan-kelipatan dari anggotanya juga sesifat dengan himpunan satunya, dengan yang lain juga sama gitu ya. Kenapa? Karena tadi ada pemetaan bijektif. Bijektif itu kan pemetaan yang unik ya, pemetaan yang istimewa. Jadi satu anggota di sini punya punya kawan satu anggota di sini. Dan pas tepat satu itu. Di sini habis, di sini juga habis gitu ya. Itu himpunan bijektif. Sehingga kedua himpunan itu harus punya anggota yang jumlahnya sama gitu ya. Dan keterkaitan antar elemen-elemennya juga punya sifat-sifat kemiripan yang sama. Itu yang disebut dengan equipotent. Nah, berikut akan diberikan definisi dari himpunan tak berhingga. Yang pertama, terlebih dahulu mendefinisikan himpunan berhingga, kemudian ingkarannya berarti merupakan himpunan tak berhingga. Jadi cara pertama adalah dengan mendefinisikan himpunan berhingga, terus definisi itu diingkar, akan menjadi himpunan tak berhingga. Yang kedua adalah terlebih dahulu mendefinisikan himpunan tak berhingga, kemudian diingkar menjadi himpunan berhingga. Gitu ya. Pertama ini, definisi pertama. Suatu himpunan S disebut berhingga atau induktif gitu ya bahasanya. Himpunan berhingga itu disebut dengan induktif jika dan hanya jika S equipotent dengan himpunan bagian dari himpunan bilangan-bilangan alam. Di himpunan S itu disebut berhingga jika apa? Jika S itu tadi equipotent dengan himpunan bagian dari himpunan bilangan-bilangan alam. Natural number itu. Itu ya. Artinya apa? Artinya ada bilangan alam N sehingga himpunan S tadi kita katakan memuat sebanyak N anggota. Gitu ya. Pak, kaitannya apa Pak antara ini yaitu dengan sebelum yaitu? Maksudnya gini ya. Dua hal ini sama sebenarnya ya. Yang pertama ini, S equipotent dengan himpunan bagian dari himpunan bilangan-bilangan alam artinya adalah terdapat fungsi bijektif gitu kan ya. Terdapat fungsi bijektif dari S ke himpunan bagian dari bilangan alam atau bilangan asli. Berarti pemetaan yang injektif dan surjektif kan dari S ke subset dari himpunan bilangan asli. Nah, subset dari bilangan asli itu kan berarti berhingga. Bisa kita hitung, karena bilangan asli itu kan bilangan-bilangan yang mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, sampai dengan N kecil lah katakanlah gitu ya. Nah, sampai dengan N kecil, maka S ini tadi ya pasti memuat sebanyak N bilangan itu gitu. Kenapa? Karena S dipetakan satu-satu gitu, secara tepat satu ke sebanyak N anggota himpunan bilangan alam gitu ya. Mudah nggak maksudnya ini? Maksudnya definisi satu mudah nggak? Halo? Betul, Mbak. Paham, Mbak. Paham ya? Nah itu yang disebut dengan himpunan berhingga. Kita bisa mengatakan bahwa S memuat sebanyak N anggota, Pak. Jadi kita bisa menyebut S-nya punya berapa anggota? Punya N anggota, Pak. Punya sekian anggota gitu.
Jika tidak demikian, maka disebut dengan tidak berhingga atau non-induktif. Tapi jadi artinya gini, ketika kita tidak bisa menyebut banyaknya anggota di dalam S itu berapa, himpunan tersebut disebut dengan himpunan yang tidak berhingga. Jadi kalau tak ditanya orang, berapa sih anggota himpunan bilangan S itu? Duh, nggak bisa dihitung gitu. Kenapa nggak bisa dihitung? Karena nggak bisa dibuat pemetaan bijektif dengan subhimpunan bilangan asli gitu ya. Kita nggak tahu ada sebanyak N berapa gitu. Dengan demikian, maka S itu disebut himpunan tak berhingga. Itu kira-kira. Nah, itu ya. Bahasanya kalau tak berhingga ada yang menyebut sebagai non-induktif. Gitu. Nah, ini tapi ya, kita bisa juga menyebutnya dengan istilah yang lain yaitu refleksif gitu ya. Jadi suatu himpunan S disebut tak berhingga atau refleksif itu jika dan hanya jika S-nya ekuipoten dengan himpunan bagian sejati dari dirinya sendiri. Nah, kenapa disebut refleksif? Karena ekuipotennya dengan himpunan bagian sejati dari dirinya sendiri. Jadi S itu dibentuk bisa dibentuk fungsi yang bijektif ke siapa? Ke subset dari dirinya sendiri ya. Lucu kan ya, unik kan? Artinya equipotent dengan subset dari dirinya sendiri gitu kan ya. Nah, kalau seperti itu maka S-nya disebut tak berhingga atau refleksif. Refleksif kenapa? Karena kata-kata tadi. Equipotent dengan himpunan bagian sejati dari dirinya sendiri. Gitu ya. Kalau di sini induktif. Kenapa induktif? Karena bijektifnya atau equipotennya dengan subset bilangan asli. Ya. Ingat kemarin saat kita membuktikan berlakunya sifat yang berkaitan dengan elemen bilangan asli kan kita menggunakan pembuktian induksi kan ya, induksi matematika lah, itulah yang disebut dengan induktif makanya itu. Kalau refleksif maka ekuipotennya dengan subset dari dirinya sendiri. Jika tidak demikian maka S disebut berhingga. Jadi kalau S tidak bijektif gitu ya, tidak bisa ditemukan fungsi bijektif dari S ke subset dari dirinya sendiri, maka dia berhingga atau non refleksif gitu ya. Maka dari dua definisi ini kira-kira kalau kita mau menyelidiki ekivalensi dari kedua definisi itu harus dibuktikan 4 hal ini berarti, yaitu berhingga dari definisi 1 yaitu induktif itu ya maksudnya. Jika berhingga maka suatu himpunan itu juga berhingga dari definisi 2. Artinya kalau dia induktif maka dia harus non refleksif gitu ya. Atau kalau dia tak berhingga dari definisi 1 atau dia disebut non induktif maka dia harus tak berhingga dari definisi 2 atau dia harus refleksif. Gitu ya. Terus sebaliknya, kalau dia berhingga dari definisi 2 yaitu dia non refleksif, maka dia juga harus berhingga dari definisi 1 yaitu harus induktif. Dan terakhir, kalau dia tak berhingga dari definisi yang kedua yaitu disebut dengan refleksif, tak berhingga kan refleksif di sini tadi ya. Maka dari definisi 1 dia juga harus tak berhingga. Tak berhingga di definisi 1 itu apa? Yaitu non induktif gitu ya. Perhatikan di sini bahwa poin D itu kontraposisinya adalah A. Jadi A dan D ini saling kontraposisi kan. Berhingga ini, maksudnya ini, induktif. Jika induktif maka non refleksif. Yang di sini. Jika refleksif maka non induktif. Berarti D dan A saling kontraposisi. B dan C juga saling kontraposisi. Perhatikan di sini, jika non induktif maka refleksif dan jika non refleksif maka induktif. Nah, ini kan saling kontraposisi. Ingat dulu kontraposisi itu punya nilai kebenaran yang sama, maka membuktikan ini nggak harus semuanya. Berarti boleh A dan D salah satu saja, dan boleh B dan C salah satu saja. Maka kalau kita membuktikan A dan B saja itu sudah cukup untuk mewakili pembuktian C dan D, maksudnya seperti itu. Pembuktiannya di sini,
suatu himpunan itu induktif, yaitu berhingga menurut definisi 1, tidak mungkin dia equipotent dengan himpunan bagian sejati dari dirinya sendiri. Jadi pastilah non-refleksif atau berhingga menurut definisi 2. Ini maksudnya ingin mengatakan jika induktif maka non-refleksif. Nah, artinya di sini diketahui S induktif gitu ya, maka S memuat N anggota induktif. Tadi ingat, induktif adalah definisi berhingga apa namanya, dengan kita mengaitkannya equipotent dengan subset himpunan bilangan alam gitu ya, maka kita menyebut S memuat sebanyak N anggota. Tuh. Yang harus dibuktikan adalah bahwa untuk setiap N, maka S tidak mungkin equipotent dengan himpunan bagian sejati dari dirinya sendiri. Diketahui induktif, kita harus membuktikan dia non-refleksif, berarti tidak mungkin equipotent dengan himpunan bagian sejati dari dirinya sendiri. Dibuktikan dengan induksi matematika, untuk N1, dia benar gitu ya, karena satu-satunya himpunan bagian sejati dari S adalah himpunan kosong. Maksudnya kalau banyaknya anggota dari S itu hanya 1, maka subset S yang subset sejati itu maksudnya himpunan bagian yang tidak sama dengan dirinya sendiri. Kalau dirinya hanya punya 1 anggota, maka subsetnya ya hanya kosong gitu ya. Maka nilai banyaknya anggota harus lebih kecil dari banyaknya dirinya, banyaknya anggota di dalam himpunan itu sendiri. Jadi kalau N-nya 1, maka subset sejati dari S ya pasti kosong gitu ya. Kalau kosong nggak punya anggota, kalau nggak punya anggota ya nggak mungkin equipotent dengan S. Untuk N1 benar. Terus untuk N sebanyak N dianggap benar ya, baru akan dibuktikan benar jika S-nya terdiri dari N plus 1. Nah, ini. Pembuktiannya ini dibuktikan dengan reduktio ad absurdum. Ini masih ingat nggak ini kemarin apa namanya, artinya apa? Reduktio ad absurdum artinya apa? Ada yang masih ingat? Di antara Anda ada yang masih ingat materi tentang pembuktian matematika? Lupa? Nggak ada yang ingat? Lupa? Itu maksudnya kontradiksi itu loh, pengandaian dulu. Ya. Yang nanti apa namanya, endingnya pengandaian harus diingkar. Itu kira-kira seperti itu. Jadi ini diandaikan S1 gitu ya. Kenapa S1 Pak? Ini biar membedakan dengan S ini maksudnya. Andaikan S-nya itu N anggota, S1-nya andaikan S1 maka N plus 1 anggota gitu ya. Nah, ini andaikan S1 equipotent dengan S1 aksen, anggaplah S1 aksen itu adalah himpunan bagian sejati dari dirinya sendiri gitu ya. Maka kita bisa mengambil ini SP kecil ini di dalam S1 dengan SP kecil tidak ada di dalam S1 aksen. Kenapa? Karena S1 aksen subset sejati dari S. Subset sejati ingat ya tadi ya. Subset sejati itu dia himpunan bagian yang lebih kecil dari himpunan aslinya. Tidak boleh sama dengan himpunan aslinya. Maka kita bisa mengambil satu anggota di dalam himpunan yang lebih besar yang tidak ada di dalam himpunan yang kecil yang gitu, maksudnya gitu. Nah, pengambilan ini mungkin karena S1 adalah himpunan bagian sejati dari dirinya sendiri gitu ya. Maka misalkan kawan dari SP adalah SQ gitu. Diandaikan kawan atau peta dari SP adalah SQ, keluarkan ini pasangan SP SQ dari pemetaannya. Akibatnya ini S1 dikurangi SP, set minus ini berarti S1 dikurangi dengan satu elemen SP, tetap equipotent dengan S1 aksen dikurangi dengan elemen SQ. Gitu ya. Kenapa? Karena tadi di sini kita kurangi satu elemen, di sini kita kurangi satu elemen.
Berarti sisa-sisa pemetaan yang lain kan masih ada di sini. Berarti masih equipotent. Terus setelah itu S1 ini, S1 aksen main SQ tetap himpunan bagian sejati dari S1 main SP. Kenapa? Karena tadi S1 aksen itu himpunan bagian sejati dari S1, maka kalau ini dikurangi 1, ini dikurangi 1, banyaknya elemen di sini jelas tetap akan lebih sedikit dari yang di sini kan. Itu kira-kira seperti itu. Berarti ini S1 min SP adalah himpunan yang terdiri dari N elemen yang equipotent dengan himpunan bagian sejati dari dirinya sendiri. Ini tadi kita ingin membuktikan apa tadi? Kita ingin membuktikan bahwa jika induktif maka non refleksif. Gitu ya. Jika induktif maka non refleksif. Oh, ini dengan kontraposisi. Sorry. Jadi tadi apa namanya? Karena dia masih equipotent dengan himpunan bagian sejati dari dirinya sendiri, gitu ya. Maka dia bertentangan dengan hipotesa induksi, gitu. Kalau bertentangan dengan hipotesa induksi, maka artinya dia non induktif, gitu ya. Non induktif lah. Jadi di awal kan dia andaikan dia refleksif, di akhir disimpulkan dia non induktif. Jika refleksif maka non induktif, maka kebalikannya kan atau kontraposisinya jika induktif maka non refleksif. Jadi ini pembuktian dengan tadi ya, dengan apa namanya, dengan kontraposisi tadi ya. Jadi diandaikan kebalikan dari akibat atau kebalikan dari konsekuennya. Jadi yang ingin dibuktikan adalah P maka Q, tapi berjalannya dari negasi Q. Berjalannya dari refleksif dulu, baru ditemukan non-induktif gitu ya. Padahal yang ingin dibuktikan kan ini, induktif maka non-refleksif. Tapi nggak apa, karena dia kontraposisi maka tetap benar secara logika matematika, gitu ya. Itu kira-kira untuk ini apa namanya definisi berhingga dan tak berhingga dari dua definisi ini. Anda pengen punya gambaran, saya akan coba sedikit memberikan ilustrasi lah biar Anda nggak bingung. Ilustrasinya begini. Gambar ini ya. Misalkan yang sebelah kiri ini adalah himpunan S gitu ya, misalkan ini S. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah himpunan bilangan asli N gitu ya, bilangan alam N. Nah, S ini kalau dari definisi yang pertama tadi mana? Induktif kan, berarti kan dia equipotent dengan subset himpunan bilangan alam. Berarti di dalam bilangan alam dia punya subset. Nah, ini. Gini. Yang kecil ini adalah subset dari himpunan bilangan asli. Kalau ini adalah subset dari himpunan bilangan asli, berarti di sini kita bisa menghitung elemen-elemen di dalam subset bilangan asli ini. Banyaknya berapa? Ya, kira-kira di sini ada nanti sebanyak n elemen kan gitu ya. 1,
2, 3, 4 gitu ya, dan seterusnya gitu sampai dengan n. N ini kayak gitu. 1, 2, 3 sampai dengan sebanyak n. Itu kira-kira. Jadi ini adalah yang dalam ini adalah subset sejati atau subset himpunan bagian dari himpunan bilangan asli. Kan bisa dihitung kan? Karena bilangan asli kan mulainya dari 1, 1, 2, 3 dan seterusnya. Berarti kalau kita ambil sebagiannya ya dia akan berhenti di n bilangan. Nah gitu ya. Nah kalau kita bisa menemukan fungsi bijektif gitu. Yang dimaksud equipotent kan berarti bisa menemukan fungsi bijektif dari S ke subset ini. Nah, berarti otomatis elemen-elemen di sini banyaknya kan sama dengan yang di dalam sini. Berarti seandainya ya, ini hanya seandainya saja. Kan ini tidak harus bilangan. Bisa jadi ini adalah huruf-huruf, elemen-elemen dalamnya. Bisa jadi huruf-huruf gitu, dan seterusnya itu sampai ke situ misalkan ya. Maka setiap elemen di sini kan bisa dipetakan ke tepat satu ke elemen di sini. Karena fungsinya fungsi bijektif kan, biar equipotent. Misalkan A ke 1, B ke 2, C ke 3, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, sampai dengan X ke N gitu. Berhenti di X, dipetakan tepat satu ke N. Nah, berarti kan berapa banyaknya elemen di sini, berarti S memiliki sebanyak N anggota. Gitu ya. S memiliki sebanyak N anggota. Kenapa? Karena dia dipetakan tepat satu, jadi fungsinya fungsi bijektif. Dari sini ke subset di sini. Subset di sini sebanyak N anggota, berarti ini juga sebanyak N anggota. Berarti S berhingga. Itu kalau dengan pendekatan definisi yang pertama tadi. Nah, kalau pendekatan definisi yang kedua kan, yang didefinisikan adalah tak berhingganya dulu, itu ya, refleksif. Refleksif itu apa? Refleksif itu dia equipotent dengan subset sejati dari dirinya sendiri. Nah, kalau Anda mau contoh, apa contohnya? Contohnya misalkan kalau Anda mau contoh yang paling mudah adalah set. Set itu notasi untuk apa yang Anda tahu? Yang ingat? Yang tahu? Integer, Pak. Integer. Integer itu bilangan apa, Mas? Bilangan bulat. Bilangan bulat ya. Jadi isinya kan bisa mulai dari negatif kan ya, bisa atas dan seterusnya gitu. Nanti bisa min 2, kemudian min 1, kemudian 0, 1, 2, dan seterusnya. Bawa ke bentuk. So, ini biar Anda punya gambaran, nanti ya bingung ikut dengan kata-kata doa. Nah, ini bilangan integer Z tadi itu. Nah, Z itu menurut Anda, dugaan Anda, dia berhingga apa tak berhingga? Yang bisa jawab? Tak berhingga, Pak. Tak berhingga ya. Nah, kan kita harus membuktikan. Kita kan baru menduga. Kita baru menduga bahwa Z itu tak berhingga. Maka untuk membuktikannya bagaimana? Tadi dari definisi ini tadi, yang kedua, S akan tak berhingga jika apa? Jika S equipotent dengan himpunan bagian sejati dari dirinya sendiri. Ingat, equipotent itu apa? Bisa ditemukan fungsi bijektif gitu ya, dari himpunan itu ke subset sejati dari dirinya sendiri. Nah, di sini kalau saya tulis 2Z gitu, 2Z itu berarti apa isinya? Ada yang tahu? Halo? Dua kali bilangan bulat gitu, Nah, Pak. 2 kali bilangan bulat berarti mulai dari berapa? Ada min 4, kira-kira itu Mas ya? Min 2, 0, terus 1, 2, dan seterusnya. Itu kira-kira ya. Nah,
ternyata kita bisa menemukan ini pemetaannya ini kita definisikan pemetaan dari Z ke 2Z gitu ya, dengan definisinya adalah X sama dengan 2X gitu ya, untuk setiap X elemen di dalam Z. Untuk setiap X-nya elemen di dalam Z. Z-nya harusnya nggak gini sih, Z-nya harusnya garisnya double-double untuk membedakan himpunan biasa dengan himpunan bilangan integer ya. Enggak apa, nggak kesuwen kok. Nah, perhatikan di sini. Kalau saya punya fx sama dengan 2x, perhatikan di sini. Tolong dijawab. Dia injektif apa enggak? Halo? Dia injektif apa enggak ini fungsi ini? Ingat Anda injektif apa maksudnya? Ingat Pak, Apa injektif, Mas? yang 2Z-nya habis itu kan Pak. Oh, kebalik no. Itu surjektif. Itu surjektif, Mas. Ingat injektif apa? Halo? Yang domainnya habis gitu kan, Pak? Itu syarat fungsi. Selalu ya. Akhir pekan lalu loh. Tidak mau ya tak elengke juga ya, selalu. Tadi kan sudah kita gunakan untuk pembuktian tadi itu, FUG injektif tadi apa sah? Fungsi satu-satu bukan Pak? Iya, itu gimana maksudnya itu? Setiap elemen di sini dibedakan tempat satu dengan elemen di sini itu loh. Tidak boleh bercabang. Artinya elemen di sini nggak boleh punya dua prapeta di sini. Itu ya. Sorry. Paham Pak? Setiap elemen di 2Z punya prapeta tepat satu, maksudnya gitu. Paham ya? Paham Pak? Nggak boleh bercabang di belakang. Kalau bercabang di kiri itu nanti nggak fungsi. Ya, kalau fungsi masih boleh bercabang di kanan. Tapi masih bercabang di kanan tuh ini. Dari sini ada dua elemen di domain dibedakan ke satu elemen itu kalau fungsi masih boleh. Tapi kalau fungsi injektif ya berarti tidak boleh ada yang seperti itu. Injektif apa nggak menurut Anda ini 2X ini? Halo? Injektif Pak. Injektif Pak. Pasti ya? Nggak mungkin di sini punya prapeta lebih dari satu? Halo? Tidak Pak. Mungkin nggak? Tidak Pak. Nggak mungkin ya. Jadi ya kalau berarti kan dari sini ada ke sini itu berarti dua kalinya. Kira-kira berarti main 2 ya ke main 4, main 1 ya ke main 2, 0 ke 0, 1 ke 1, 2 ke 2 gitu tuh, ya nggak? Itu yang pertama, dia injektif. Jadi tidak ada di sini yang punya prapeta lebih dari. Yang kedua, dia surjektif apa enggak? Ingat surjektif apa? Yang 2Z-nya habis Pak. Kodomennya habis kan? Artinya apa? Setiap elemen di kodomen harus bisa kita temukan kawan prapeta di sini. Setiap Anda pilih elemen di 2Z, pasti nggak Anda menemukan prapeta di Z, pasti nggak? Pasti Pak. Berapapun 2Z. Bisa ya? Bisa. Ya berapapun 2N ya pasti prapetanya kan N di sini tuh, iya nggak? Halo? Paham nggak maksudnya Anda? Menang kabeh ya? Paham nggak? Paham Pak. Paham Oke. Pak? Nah, berarti kan dia injektif dan juga surjektif. Kalau mau bukti dengan bukti matematis silahkan, ini PR sesan. Anda apa namanya selidiki dengan cara pembuktian itu. Dilihat video rekaman pertemuan pekan lalu bagaimana membuktikan injektif, bagaimana membuktikan surjektif itu ya. Silahkan Anda bisa cek nanti di sini bahwa fx sama dengan 2x itu adalah fungsi yang injektif sekaligus surjektif. Jadi dia fungsi bijektif. Nah, kalau dia fungsi bijektif berarti kan ini
Z dan 2Z. 2Z itu subset sejati dari Z apa enggak, Cah? 2Z itu himpunan bagian sejati dari Z apa enggak? Halo? Iya, Pak. 2Z adalah himpunan bagian sejati dari Z, gitu ya. Jadi dia berada di dalam Z, benar-benar berada di dalamnya, tidak sama dengan itu maksudnya himpunan bagian sejati. Dan ternyata Z dengan 2Z itu bisa ditemukan fungsi bijektif. Berarti kan Z dengan 2Z itu equipotent. Berarti apa? Artinya Z itu equipotent dengan himpunan bagian sejati dari dirinya sendiri. Nah, maka dari definisi 2 ini, kalau ada satu himpunan kok equipotent dengan himpunan bagian sejati dari dirinya sendiri, maka himpunan itu disebut dengan himpunan yang tak berhingga atau refleksif. Jadi kesimpulannya Z ini tadi apa? Tak berhingga, Pak. Tak berhingga atau istilahnya tadi apa? Himpunan Z Refleksif. refleksif. Udah paham belum? Paham, Pak. Paham ya? Itu gambaran tadi, apa namanya, penggunaan dua definisi ini tadi. Nah, kemudian nanti kita juga bisa apa namanya, menyelidiki satu himpunan itu berhingga atau tidak dengan cara dia denumerable atau tidak, gitu ya. Apa sih yang disebut denumerable? Ini perhatikan. Denumerable itu adalah himpunan yang equipotent dengan himpunan bilangan alam, gitu ya. Jadi kalau suatu himpunan itu equipotent dengan himpunan bilangan alam, maka himpunan itu disebut himpunan yang denumerable. Pemetaan yang memperlihatkan denumerable-nya itu disebut dengan enumerasi, gitu ya. Jadi suatu himpunan itu berhingga atau denumerable disebut juga dengan countable atau dapat dihitung, gitu ya, countable. Misalkan ini contohnya. Himpunan bilangan-bilangan genap positif adalah himpunan yang denumerable. Kenapa? Karena bisa dibentuk enumerasinya. Enumerasi itu apa? Pemetaan antara dia dengan bilangan asli. Kan bilangan aslinya ini 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai dengan n. Nah, himpunan bilangan genap positif kan ini 2, 4, 6, 8 dan seterusnya gitu ya. Lah, enumerasinya bagaimana? Ya ini diperlihatkan dari sini, dari pemetaan ini. 1 dibawa ke 2, 2 ke 4, 3 ke 6, 4 ke 8 dan seterusnya, n ke 2, n dan seterusnya lagi. Nah, dari sini berarti himpunan bilangan genap positif itu adalah himpunan yang denumerable. Karena bisa dibentuk enumerasi dari himpunan bilangan asli, gitu ya. Nah, digunakan untuk apa ini pemahaman denumerable ini di teorema yang kelima ini? Jika suatu himpunan denumerable ditambahkan anggota yang berhingga banyaknya, maka hasilnya tetap denumerable. Nah, ini. Kalau kita punya suatu himpunan yang denumerable, terus himpunan itu ditambahi dengan suatu himpunan yang banyaknya berhingga, gitu ya, ditambahi dengan elemen-elemen yang banyaknya berhingga, maka himpunan itu tetap denumerable. Buktinya apa? Atau ini sebaliknya, tidak ditambahi tapi dikurangi, dikeluarkan beberapa anggota sebanyak berhingga, maka sisanya juga tetap denumerable. Buktinya ini, misalkan S adalah himpunan yang denumerable. Misal katakanlah S-nya adalah ini elemen-elemennya S1, S2, S3 dan seterusnya. Lah misalkan S itu ditambahi sebanyak himpunan berhingga, yaitu P1, P2, P3 sampai dengan Pn. Maka S-nya kan bertambah. Yang awalnya S itu hanya S1, S2, S3 dan seterusnya menjadi disisipi ini tadi. Disisipi sebanyak P1, P2, P3 sampai dengan Pn, ini ya. Maka dia tetap bisa dibentuk suatu enumerasi yang awalnya apa namanya, yang awalnya adalah S1 ke 1 itu berarti S2 ke 2, maka sekarang
domainnya diubah, domainnya ditambahi. Tidak mulai dari S1, S2 dan seterusnya, tapi ditambahi dari ini P1, P2 dan seterusnya sampai dengan PN, dilanjutkan S1, S2 dan seterusnya. Nah, ini kok S1, S2, ini harusnya 1, 2, 3 itu aja sudah cukup ini, karena enumerasinya kan ke suatu bilangan asli kan ini. Bisa dibentuk suatu enumerasi dengan himpunan bilangan-bilangan alam. Jadi ini yang bawah keliru ini. Ini yang bawah cukup bilangan aja, bilangan asli langsung nggak apa-apa ini. 1, 2, dan seterusnya sampai N, terus N plus 1, N plus 2, dan seterusnya lah. Berarti tetap meskipun ditambahi sebanyak berhingga bilangan, dia tetap bisa dibentuk enumerasi ke bilangan-bilangan alam itu ya. Atau pemetaan satu-satu gitu kira-kira ke bilangan asli. Nah dari situ maka meskipun ditambahi dia tetap denumerable. Gitu ya. Dikurangi juga sama. Dikurangi sebanyak berhingga nanti ya katakanlah dikurangi dari S1 sampai Sn, maka sisanya kan Sn plus 1, Sn plus 2, dan seterusnya gitu kan ya. Berarti tinggal diubah saja yang domainnya awalnya S1, S2, dan seterusnya, digeser ke kiri kan, S1 sampai Sn di delete, berarti mulainya dari Sn plus 1, Sn plus 2, Sn plus 3, dan seterusnya, maka ya Sn plus 1 dipetakan ke 1, Sn plus 2 dipetakan ke 2, Sn plus 3 dipetakan ke 3, dan seterusnya. Berarti tetap bisa dibentuk enumerasi ke bilangan alam. Maka baik ditambahi maupun dikurangi sebanyak berhingga bilangan, dia tetap denumerable. Ini sifat yang keenam, union dari dua himpunan AB yang denumerable adalah denumerable juga. Jadi kalau kita punya dua himpunan A dan B yang denumerable, maka hasilnya tetap denumerable gitu ya. Enumerasinya bagaimana? Kalau tadi kan A denumerable, B denumerable gitu ya. Berarti dari A itu A1 petakan ke 1, A2 ke 2, A3 ke 3. B juga sendiri B sendiri juga seperti itu, nanti B1 ke 1, B2 ke 2, B3 ke 3 sampai dengan Bn ke N dan seterusnya. Tapi setelah digabung bagaimana nanti enumerasinya? Enumerasinya urutannya mengikuti anak panah ini. Maksudnya bagaimana? Maksudnya nanti A1-nya ke 1, baru B1-nya ke 2. A2-nya ke 3, B2-nya ke 4. A3-nya ke 5, B3-nya ke 6. Itu maksudnya gitu. Jadi urutan anak panah ini adalah urutan untuk domainnya. Kodomainnya nanti tetap bilangan-bilangan alam gitu ya. Jadi maksudnya diurutkan. Nanti domainnya yang awalnya ini sendiri dan ini sendiri digabung menjadi urutannya seperti ini domainnya nanti. A1, B1, A2, B2, A3, B3 dan seterusnya. Dipetakan nanti secara berurutan ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Maka tetap gabungan dari dua himpunan yang denumerable tetap denumerable. Itu ya. Nah ini union dari suatu keluarga himpunan yang anggotanya denumerable, sedangkan setiap anggota pun denumerable adalah denumerable. Bingung mesti itu. Maksudnya kalau ini kan hanya gabungan dari dua himpunan. Kalau teorema 7 ini gabungan dari himpunan yang banyak sekali gitu. Tapi masing-masing himpunan itu adalah denumerable. Kalau dia digabung jadi satu, tetap akan jadi himpunan yang denumerable. Nah, urutan enumerasinya bagaimana? Urutannya dibentuk seperti panah seperti ini urutannya. Sini ke sini melengkung gitu ya, nanti melengkung gini gitu. Nanti masing-masing ini dipetakan ke bilangan asli. A11 ke 1 berarti A12 ke 2, A21 ke 3, ini ke 4, ini ke 5, ini ke 6, ini ke 7, ini. Artinya sebenarnya enumerasi itu seperti bagaimana cara kita menghitung gitu maksudnya kira-kira. Bagaimana cara kita menghitung anggota-anggota di dalam himpunan bilangan tersebut. Bagaimana cara kita mencacah itu apa? Ya menghitung tadi itu ya, mengurutkan bilangan asli itu dari anggota-anggota di dalam himpunan itu. Maksudnya ini tadi
kita sebut ini satu, ini anggota kedua, ini ketiga, ini keempat, ini anggota kelima, ini anggota keenam, ini anggota ketujuh, ini anggota ke-8, ini anggota ke-9, dan seterusnya. Maksudnya seperti itu. Itu yang disebut dengan enumerasi. Ya sebenarnya tadi itu, berarti kan ini yang ya boleh bolak-balik sih. Boleh dari bilangan asli ke dirinya atau boleh dari dirinya ke bilangan asli, sama aja. Kalau sini maksudnya kira-kira gini, ini berarti anggota pertama, anggota kedua, anggota ketiga, anggota keempat, dan seterusnya. Yang ini tadi berarti ini anggota pertama, anggota kedua, anggota ketiga, anggota keempat, anggota kelima, anggota keenam, dan seterusnya. Maksudnya kira-kira seperti itu ya. Pak, kenapa harus ada enumerasinya dari himpunan tersebut ke bilangan asli ya? Karena kalau kita menghitung itu kan sejak kita kecil, sejak kita balita pun yang namanya menghitung kan dengan himpunan bilangan asli ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu, maksudnya seperti itu kira-kira. Nah ini himpunan pasangan berurutan dari bilangan-bilangan asli adalah denumerable juga. Apa? Karena kita bisa tadi membentuk enumerasinya dengan bagaimana kita jajarkan saja kan, kita urutkan ini. Yang namanya pasangan berurutan atau semacam Cartesian product itu ada 1,1, 1,2, 1,3, dan seterusnya. 2,1, 2,2, 2,3, dan seterusnya. Nanti urutan menghitungnya bagaimana? Urutan enumerasinya bagaimana? Mojok-mojok gitu ya. Ini yang pertama. Ini kedua, ini ketiga, ini keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10, bawah. Jadi dari sini serong ke sini. Akhirnya nanti semuanya akan kesebut, itu maksudnya. Nah, kalau semuanya akan disebut, maka kalau semuanya akan disebut dengan bilangan alam tadi, maka dia adalah denumerable. Gitu kira-kira. Nah ini tadi, setelah kita memahami denumerable tadi, kita gunakan untuk membuktikan tadi yang B tadi itu. Kan kita tadi baru membuktikan yang pertama. Ini kita baru membuktikan yang A nih, di teorema ini. Baru membuktikan kalau induktif maka non-refleksif. Nah, yang jika non-induktif maka refleksif belum terbukti, maka dengan menggunakan pendekatan denumerable tadi. Ini, jika suatu himpunan S itu adalah non-induktif, artinya dia tak berhingga menurut definisi 1, pasti memuat himpunan bagian yang denumerable. Jadi kalau suatu himpunan S itu non-induktif, maka memuat himpunan bagian yang denumerable. Kemudian suatu himpunan non-induktif tak berhingga menurut definisi 1 pastilah refleksif, ekipoten dengan himpunan bagian sejati dari dirinya sendiri. Jadi kalau jika non-induktif, maka yang ingin dibuktikan adalah jika non-induktif maka refleksif. Oh, buktinya yang ini, sorry, yang ini ya. Jika non-induktif maka refleksif itu buktinya yang ini. Di sini. Ya, teorema 9 ini dimanfaatkan saat membuktikan bagian B tadi, maksudnya begitu. Jadi teorema 9 bunyinya adalah jika S itu non-induktif, maka dia memuat subset yang denumerable. Nanti digunakan di sini. Digunakan untuk membuktikan jika non-induktif, maka refleksif. Kemudian pembuktiannya ini, menurut teorema 9 tadi, karena S itu non-induktif, maka memuat himpunan bagian S1 ini yang denumerable kan. Nah, karena itu S1 sama dengan S1 plus S2 dengan S1-nya denumerable dan tanda plus menunjukkan disjoint union. Disjoint union itu maksudnya adalah gabungan terpisah. Ya. S itu tepat gabungan dari S1 dan S2, tapi tidak ada irisan antara S1 dan S2. Maksudnya kira-kira gitu. Jadi S1 itu adalah gabungan dari S1 dan S2, tetapi irisannya 0. Itu maksudnya begitu. Kok irisannya 0 toh? Irisannya kosong.
tidak ada irisan, jadi benar-benar gabungan. Maksudnya ini aja. Seandainya ini adalah bilangan bulat, maka anggaplah ini genap, ini ganjil. Berarti kan bilangan bulat itu gabungan antara bilangan genap dan bilangan ganjil, tapi antara ganjil dan genap itu tidak ada irisan antara keduanya. Kira-kira begitu maksudnya. Nah, kalau dikeluarkan S1 dari himpunan S, maka S min S1 itu akan sama dengan S1 aksen plus S2. Di mana S1 aksennya adalah ini, apa namanya, S1 yang sudah dikurangi S kecil satunya, gitu ya. Ini masalahnya, notasi ini mah podo kabeh malah bingung ya. Di S1, nanjurnya S1, ini nggak apa, yang penting ini ada besar, ini kecil ya. Jadi S1 setelah dikurangi S kecil 1 ini menjadi S besar 1 aksen gitu ya. Mulainya berarti dari ini S2, S3 dan seterusnya ini. Nah, perhatikan bahwa baik S1 maupun S1 aksen itu masing-masing tetap denominable kan. Jadi ada teorema yang mengatakan bahwa apabila suatu himpunan denominable diambil sebanyak berhingga elemen tetap denominable. Jadi kalau diambil sebuah elemen tetap denominable gitu ya. Jadi korespondensi satu-satu dari S dengan S min S1 yaitu himpunan bagian sejati dari dirinya sendiri. Kira-kira seperti ini nanti. S-nya dipetakan ke S min S1, S1-nya dipetakan ke S1 aksen, S2-nya dipetakan ke S2. Dari sini terpenuhi kondisi bahwa S1 ekuipoten dengan S1 aksen dan S2 ekuipoten dengan S2. Ini maksudnya S2 tetap ekuipoten dengan S2, S1-nya ekuipoten dengan S1 aksen. Padahal S1 aksen tadi apa? S1 aksen kan S1 yang sudah dikurangi sebagian anggotanya kan. Nah, dengan demikian maka terbukti juga bahwa S ekipoten dengan S min S1. Padahal S min S1 kan berarti ini himpunan bagian sejati dari S. Jadi himpunan S yang sudah dikeluarkan satu elemennya. Berarti kan S min S1 itu himpunan bagian sejati dari S. Nah, kalau terbukti bahwa S itu ekipoten dengan S min S1, berarti S ekipoten dengan himpunan bagian sejati dari dirinya sendiri. Berarti terbukti bahwa S itu refleksif gitu ya. Jadi kalau S non-induktif, maka dia adalah refleksif. Itu bukti untuk yang B di sini tadi itu. Jika suatu himpunan itu non-induktif, maka himpunan tersebut adalah refleksif. Gitu kira-kira. Itu tentang himpunan tak berhingga ya. Kita akan banyak bicara tentang tadi itu, tentang apa namanya, denominable seperti itu. Kemudian induktif tadi apa maksudnya. Terus refleksif tadi apa maksudnya. Jadi gambarannya kira-kira kalau secara visual ya kayak gini tadi ya. Apa namanya, kalau induktif, ini yang induktif ya. Kalau induktif itu berarti dia bisa dibentuk suatu pemetaan gitu ya. Pemetaan dari dirinya ke subset bilangan alam. Nah, ini kita begini. Pemetaan bijektif tentunya ya ini ya. Ini. Berarti kalau bisa ditemukan fungsi bijektif dari himpunan tersebut ke subset dari bilangan asli, nah berarti kan himpunan itu bisa dihitung nanti 1, 2, 3 sampai sebanyak N. Nah berarti dia himpunan yang berhingga. Nah kalau himpunan yang tak berhingga, dia ditemukannya bukan bijektif dengan subset bilangan N, tapi bijektif dengan subset sejati dari dirinya sendiri. Ilustrasinya kira-kira ya seperti yang ini tadi. Ada Z, ada 2Z itu ya. Jelas bahwa 2Z itu kan dia subset sejati dari Z. Tapi ternyata dari Z bisa dibentuk fungsi yang bijektif ke 2Z. Nah, jadi Z
Z ekuipoten dengan subset dari dirinya sendiri. Dengan demikian Z-nya refleksif, berarti dia disebut himpunan yang tak berhingga. Gitu kira-kira. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini?